Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan, al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan, al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan, al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki was sultan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min nau'il insan, nabiyya rafa'allahu bihil haqq hatta tadaha wastaban, sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan dan terus bisa merasakan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan terutama yang tidak boleh kita lupakan adalah nikmat kemerdekaan, sehingga kita bisa dengan tenang melangkahkan kaki kita menuju majlis ini untuk menjalankan tugas utama kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah kepadanya. Hal ini akan sulit untuk dilakukan jika kita berada dalam kondisi peperangan atau tidak merdeka, kita berada dalam kungkungan penjajah. Semua nikmat ini tidak boleh sedikit pun kita kufuri. Jika kita kufur akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka berarti kita termasuk golongan orang-orang yang tak pandai berterima kasih kepada Allah, yang tak pandai bersyukur, dan pastinya akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih atas keangkuhan ini. Sungguh tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas sombong, yang pantas angkuh dan membanggakan diri sehingga ia lupa bersyukur, bahkan mendustakan daripada nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran surah Ar-Rahman dengan kalimat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali, sebuah kalimat introspektif dan mengingatkan kita, mengingatkan seluruh umat manusia untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Demikian Allah mengulang-ulang mengingatkan kita. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Begitu indah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk menguatkan rasa syukur ini, maka ketakwaan, keimanan dan ketakwaan ini harus kita perkuat untuk menjadi rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan. Dengan keimanan dan ketakwaan inilah
berupakan atau berupa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka kita insyaallah akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan kehidupan yang lebih terarah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, melalui khutbah ini mari kita sama-sama perkuat dan pertahankan keimanan dan ketakwaan serta keislaman kita, sekaligus menguatkan komitmen kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi takwa, untuk kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, tepat hari Minggu besok tanggal 17 Agustus 2025, bangsa kita Indonesia akan merayakan ulang tahun atau hari kemerdekaan yang ke-80. Sebagaimana kita ketahui, perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan untuk meraih kemerdekaan. Bukan hanya harta, tenaga, bahkan jiwa raga pun dipertahankan, sehingga sudah seharusnya bagi kita, sewajibnya bagi kita mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini. Sudah 80 tahun kita merdeka, maka sudah sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jangan-jangan kita merasa bersyukur padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala kita belum termasuk hambanya yang mensyukuri atas nikmat kemerdekaan. Kita merasa berterima kasih pada Allah, tetapi sebetulnya kita belum berterima kasih atas kemerdekaan ini, atau dalam kata lain kita masih mengingkari daripada nikmat kemerdekaan ini. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang kufur atas nikmatnya. Kufur nikmat, kufur nikmat adalah sikap seseorang yang tidak menghargai pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dengan karakter tersebut, orang dengan karakter kufur nikmat, ia akan mendapatkan balasan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengancam orang-orang yang kufur akan nikmatnya dalam Al-Qur'an. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, karakter kufur ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah abai dan tidak peduli dengan nikmatnya. Kita harus berhati-hati dengan sikap kufur nikmat, harus menjauhi daripada kufur nikmat, karena sifat ini menandakan sebagai sikap sombong dan tinggi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi sibrun minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sikap sombong. Hadirin jamaah rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karya Nashihul Ibad dalam makalah yang ke-26 beliau menyampaikan, qila kufranun ni'mah lu'mun ay adamu syukri lin ni'mah dalilun ala danaatin nafs. Dikatakan mengkufuri nikmat itu adalah satu kehinaan. Maksudnya mengkufuri nikmat itu menjadi tanda seseorang atas kehinaan dirinya. Orang yang kufur nikmat bukan hanya ia akan disiksa di akhir nanti, di hari kiamat nanti, di dunia pun ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kehinaan.
Banyak contoh yang Allah berikan kepada kita akibat daripada kekufuran dan keangkuhan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita ketahui kisah Qarun. Ia melegenda sepanjang zaman sebagai orang kaya dan berilmu pengetahuan, tetapi dia berbangga diri dalam kemewahan. Dia angkuh dan dia tidak bersyukur atas nikmatnya itu. Maka keangkuhannya menjadikan dirinya kufur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Karena kesombongan dan kekufurannya itulah Allah menghinakan dirinya dengan menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi sebagai balasan atas sikapnya itu. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengingatkan kepada kita. Wa rawat Tirmidzi an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa'asif ala ma fatahu lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara di mana barang siapa yang ada dua perkara itu dalam dirinya, maka pasti Allah akan menuliskannya sebagai orang yang bersyukur, orang yang sabar. Barang siapa yang tidak ada dua perkara itu dalam dirinya, maka Allah tidak akan menuliskannya sebagai orang yang bersyukur dan tidak pula sebagai orang yang sabar. Yang pertama adalah barang siapa yang melihat dalam agamanya kepada orang yang lebih tinggi darinya, maka ia mengikutinya, dan ia melihat dalam masalah dunianya kepada orang yang lebih rendah darinya, kemudian ia bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang Allah telah melebihkan kepadanya dengan dunia di atas orang itu, maka pasti Allah akan menuliskannya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Namun barang siapa yang melihat dalam urusan agamanya kepada orang yang lebih rendah darinya dan melihat dalam urusan dunia kepada orang yang di atasnya, kemudian ia menyesal atas perkara yang telah luput darinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuliskannya sebagai orang yang bersyukur dan tidak juga sebagai orang yang bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dalam hadis di atas disebutkan bahwa kekuatan iman dan takwalah yang bersumber dari agama yang lurus, yaitu dinul Islam, agama Islam, menjadi tanda kita disebut hamba yang bersyukur dan bersabar. Kita diberi nikmat kesempurnaan anggota badan, maka jika ada iman dan takwa, mensyukurinya anggota tubuh ini digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, umur panjang. Dengan adanya iman dan takwa ini, maka kita akan mensyukurinya dengan mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita diberikan nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada iman dan takwa dalam diri bangsa ini, dalam diri setiap masyarakat Indonesia, maka pastinya kemerdekaan ini akan diisi oleh sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diisi oleh sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa-apa yang selalu mereka kerjakan. Maka sudah jelaslah bagi kita hamba Allah yang beriman, hanya iman dan takwalah yang bisa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka kita harus kompak seluruh umat ini, bangsa ini, beriman dan bertakwa kepada Allah, agar Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibah, baldatun yang baik, yang bagus, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.